Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Ike Winahayu Sari, Eskep Nurse Mkep selaku Pembina BEM Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat Saudari Lisman Septa Ardianto selaku Ketua BEM FKS Unjaya. Yang saya hormati ini Ketua Pelaksana PKM 2 dan seluruh peserta webinar PKM 2 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara pada sore hari ini tanpa adanya suatu halangan apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara webinar PKM 2 Remaja dengan tema Tips and Trick to Take Care of Your Mental Health with BEM FKS Unjaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Agis selaku pembawa acara pada sore hari ini yang akan memberikan sore pada hari ini. Adapun susunan acara sore hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar PKM 2 Remaja oleh Saudara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Wahyu Rahma, kemudian akan diakhiri oleh penutup. Baik, untuk memasuki pembukaan, marilah kita buka acara sore. Tadi sedikit terkendala sinyal. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersikap sempurna.
Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Wahyu Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Oh ya, mohon maaf. Memasuki acara ketiga, yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudari Rindiani, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Yang terhormat, Ibu Ike Wuri Winahayusari, Eskep Nars selaku Pembina BEM Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang terhormat, yang saya hormati, Saudara Lisman Septa Ardianto selaku Ketua BEM Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Yang saya hormati, rekan-rekan BEM Fakultas Kesehatan, serta yang saya hormati peserta webinar PKM 2 Remaja yang terlaksana pada hari Minggu 2 April 2023 dengan tema Tips and Trick to Take Care Your Mental Health with BEM FKAS Unjaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri webinar ini. Peserta yang saya hormati, saya Rindiani selaku Ketua Pelaksanaan Webinar PKM 2 Remaja mengucapkan terima kasih atas begitu besarnya antusiasme peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Dan saya juga mengapresiasi atas kerja keras panitia yang telah memaksimalkan penyelenggaraan acara hari ini. Tentunya, saya mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati seluruh peserta. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya di era sekarang banyak sekali remaja yang terganggu kesehatan mentalnya dikarenakan beberapa faktor seperti stres, galau, dan lain-lainnya. Maka dari itu, maksud dan tujuan dari webinar ini untuk memotivasi para remaja agar lebih tahu tips dan trik dalam menjaga kesehatan mentalnya. Semoga dengan adanya penyelenggaraan acara hari ini, kami berharap teman-teman bisa mengikuti dengan seksama, sekaligus dapat bermanfaat di hari nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati semua, saya mohon maaf, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om, semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudari Rindiani atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Rahma. Silakan. Halo Kak Agis. Halo. Halo, selamat sore. Gimana nih kabarnya Kak Agis? Baik, Kak. Oke, jadi sekarang adalah sesi inti, yaitu pemaparan materi oleh saya. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebelum saya memaparkan materi, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu kita kenalan dulu.
Oke, kenalin ya teman-teman, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Agis selaku MC, saya Wahyu Rahmah. Teman-teman bisa panggil saya Rahmah aja atau Kak Rahmah juga boleh biar lebih akrab. Nah, sore ini saya mau nyampein materi soal tips and trick to take care of your mental health with BMFKes Unjaya. Sebelumnya Kak Agis, saya punya waktu berapa menit untuk menyampaikan materi? Hmm. 30 menit, Kak, sesuai rundown ya, Kak, ya. Oke, tim PDD mungkin bisa dibantu untuk share screen. Oke, teman-teman semua, jadi sore ini sambil Oke, Kak Agis, suara saya terdengar dengan jelas tidak? Terdengar dengan jelas, Kak. Oke, teman-teman, jadi sore ini saya mau sharing-sharing, kita nggak usah terlalu serius ya, kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja sambil ngabuburit, nunggu buka puasa. Saya yakin teman-teman di sini yang muslim pada puasa ya. Masih semangat kan teman-teman puasanya? Nah, sebelum itu, karena kita mau bahas mental health, ini kan biasanya zaman sekarang itu banyak banget ya di sosmed yang bahas soal mental health, bahas soal penyakit mental. Nah, sebelum itu saya pengen tahu dulu deh, teman-teman ini apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata-kata mental health? Coba langsung tulis di kolom chat ya. Aku pengen tahu dulu nih, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman kalau mendengar kata-kata mental health? Ya, coba teman-teman bisa tulis ya di room chat. Oke, ada nih dari Kak Endar soal psikologis. Boleh. Ada teman-teman yang lain, apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau mendengar kata-kata mental health? Mencakup tentang keadaan psikologi seseorang. Oke. Oke, ada lagi yang Jawa tentang kesehatan mental, Kak, tentang kesehatan jiwa, tentang kesehatan mental seseorang. Oke, jawaban dari teman-teman sudah cukup tepat ya. Jadi teman-teman, mental health itu kan dari bahasa Inggris. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadinya kesehatan mental. Tadi udah banyak yang jawab benar. Oke, bisa di next slide, Kakak Panitia? Next slide. Oke, sepertinya panitia terkendala dalam jaringan ya. Kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh, kita harus tahu dulu nih pengertian dari mental health itu apa. Jadi sama kayak yang teman-teman tadi udah komen di room chat, kalau mental health itu adalah kesehatan mental. Nah, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental itu merupakan kesejahteraan individu atau kesejahteraan seseorang. Seseorang itu bisa dikatakan sejahtera kalau dia bisa, yang pertama, bisa mengelola stresnya, memiliki coping mekanisme yang baik, kemudian dia juga bisa produktif untuk menjalankan daily activity-nya, dan juga kalau misalnya dia produktif, tentunya dia bisa berperan dalam komunitasnya dan bisa berdaya guna atau bisa berguna bagi
orang-orang sekitarnya. Nah, dari definisi tersebut kita bisa tahu ya, kesehatan mental itu seperti apa, yaitu kuncinya adalah kesejahteraan seseorang yang ditandai dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, kesehatan mental ini kan pasti ada yang namanya sehat, pasti ada gabungannya yang namanya sakit. Nah, sekarang kita akan belajar nih teman-teman, macam-macam gangguan kesehatan mental. Next slide. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar soal macam-macam mental health. Mungkin di sini juga teman-teman pasti biasanya udah pada tahu ya, di sosial media kan banyak banget tuh yang ngomongin kayak, aku kena gangguan mental, aku kena penyakit ini, penyakit itu. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, aku pengen teman-teman menuliskan satu aja gangguan kesehatan mental di room chat. Aku pengen tahu dulu deh pengetahuan teman-teman seberapa jauh sih. Coba dituliskan satu aja gangguan kesehatan mental yang teman-teman tahu. Oke. Ada yang jawab bipolar, Kak, stres, Kak, depresi, Kak, bipolar, gangguan kecemasan, depresi. Oke, yang teman-teman jawab ini sudah cukup tepat ya. Jadi teman-teman, gangguan kesehatan mental itu ada macam-macam ya jenisnya. Yang pertama nih yang akan kita bahas tadi kayak jawabannya siapa ya? Tadi yang jawab gangguan kecemasan. Oke, dari jawabannya Kak Gus nih. Benar banget ada gangguan kecemasan atau yang kita kenal dengan anxiety atau ansietas, di mana itu merupakan perasaan khawatir dan perasaan takut yang berlebih. Nah, biasanya kan kalau misalnya orang yang tidak memiliki gangguan mental, kalau misalnya dia ngerasa takut ya udah gitu, nggak sampai mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Tapi teman-teman, kalau misalnya seseorang ini mengalami anxiety atau ansietas, ketakutannya dia ini bisa sampai mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Jadi ini memang tidak hanya mengganggu kesehatan mentalnya, tapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dia mungkin jadi sulit untuk melakukan aktivitas karena kekhawatirannya tersebut. Yang kedua, ada yang namanya gangguan mood. Tadi siapa yang jawab bipolar ya? Kayak dari Meistina, dari Trinita, jawab bipolar itu benar banget, di mana bipolar itu merupakan salah satu gangguan mood ya teman-teman. Nah, gangguan mood itu seperti apa sih, Kak? Jadi, gangguan mood itu adalah perubahan mood yang drastis. Jadi, ntar tiba-tiba fasenya bahagia banget. Terus tiba-tiba nanti jadi sedih banget. Nah, itu tuh bahagianya tuh yang benar-benar over gitu loh. Benar-benar over happiness dan over sadness. Nah, itu yang dinamakan dengan gangguan mood. Dan ini tuh nggak cuman berlangsung kayak 1 hari, 2 hari, tapi ini berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, yang ketiga ada yang namanya skizofrenia. Mungkin di sini teman-teman udah ada beberapa yang dengar kata-kata skizofrenia ya. Ini ada kaitannya dengan halusinasi. Siapa di sini yang suka halusinasi, menghalu, nikah dengan opa-opa Korea? Nah, skizofrenia itu apa sih? Skizofrenia ini bahasa lebih gampangnya itu bisa disebut dengan halusinasi ya teman-teman. Jadi kita menghalu, mengada-ada, kayak sebenarnya itu nggak ada, tapi di pikiran kita itu ada. Halusinasi ini ada macam-macam jenisnya. Ada halusinasi lihat, misalnya kayak di situ nggak ada apa-apa, tapi dia tuh melihatnya di situ tuh ada orang atau ada sesuatu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya halusinasi dengar. Orang lain tuh nggak dengar apa-apa, tapi dia kayak dengar bisikan-bisikan, entah itu bisikan yang baik atau bisikan yang buruk, padahal orang lain nggak dengar. Nah, itu termasuk ke dalam halusinasi dengar. Kemudian yang selanjutnya ada halusinasi bau. Jadi orang lain nggak mencium bau apa-apa, tapi ntar tiba-tiba dia, aku kok nyium bau melati ya, aku kok cium bau mawar ya, kayak gitu. Ada juga halusinasi dari perabaan, kayak dia merasa tiba-tiba kayak ada yang nyentuh, padahal sebenarnya nggak ada siapa-siapa yang nyentuh. Nah, itu termasuk halusinasi. Jadi halusinasinya ada berbagai jenis. Nah, halusinasi ini kalau misalnya dia semakin berlanjut, itu akan menimbulkan yang namanya skizofrenia. Nah, si skizofrenia ini adalah lanjutan dari halusinasi, di mana skizofrenia itu bisa mempengaruhi tingkah laku,
terus mempengaruhi emosi, mempengaruhi komunikasi. Kok bisa sampai mempengaruhi komunikasi sih? Karena gini teman-teman, anggaplah seseorang ini dia mengalami halusinasi penglihatan. Misalnya ada yang mengalami halusinasi penglihatan, kayak melihat di sana tuh sebenarnya nggak ada siapa-siapa, tapi dia melihat kalau di sana itu ada seseorang. Nah, itu biasanya dia akan melakukan komunikasi dengan sesuatu yang dia lihat tersebut, padahal sebenarnya nggak ada. Jadi halusinasi ini cukup berbahaya karena dia bisa mempengaruhi perilaku seseorang, bisa mempengaruhi emosi, dan sampai bisa mempengaruhi komunikasi dari seseorang. Next slide, Kak. Nah, yang keempat ada yang namanya OCD. Pasti teman-teman di sini udah sering banget dengar yang namanya OCD, terutama di sosial media ya, di mana OCD itu biasanya dikaitkan dengan seseorang yang perfeksionis, seseorang yang apa-apa semuanya harus sempurna, apa-apa semuanya harus rapih. Ya, itu emang adalah salah satu tanda-tanda seseorang mengalami OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Nah, OCD ini tidak hanya seseorang yang perfeksionis ya teman-teman, tidak hanya seseorang yang menuntut dirinya untuk mengerjakan sesuatu yang sempurna, tapi OCD ini memiliki tanda gejala yang lain. Contohnya, checking. Checking itu seperti apa? Ada nggak sih di sini yang biasanya ngerasa kayak gini? Misal nih, kalian habis masak, terus matiin kompor, terus kalian balik ke kamar, tapi kepikiran, tadi kompornya udah matiin belum ya? Terus kalian balik lagi buat ngecek, oh udah. Tapi kepikiran lagi, tadi udah beneran aku matiin belum ya? Nah, itu merupakan salah satu tanda, yaitu yang dinamakan dengan checking, yang kita terus-terusan mengecek apa yang kita lakukan, supaya make sure kalau kita udah ngelakuin hal tersebut. Ada juga yang repetitif, jadi dia melakukan sesuatu yang berulang-ulang secara terus-menerus. Jadi, OCD ini merupakan pikiran obsesi untuk melakukan perilaku yang kompulsif. Jadi dia tanda gejalanya itu banyak, teman-teman. Ada yang dia itu yang kayak aku bilang tadi, checking, kemudian dia repetitif, mengulang-ulang terus, dan juga perfeksionis. Itu adalah sebagian kecil tanda-tanda dari seseorang mengalami OCD. Yang selanjutnya, depresi. Tadi ada juga kan yang jawab soal depresi. Nah, sebenarnya seseorang dikatakan depresi itu ketika sudah seperti apa sih? Jadi teman-teman, seseorang dikatakan depresi itu tentunya harus melalui diagnosa ya dari mereka yang profesional, tapi ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai bahwa seseorang ini bisa mengalami kecenderungan untuk depresi. Yang pertama, dia mengalami penurunan minat. Kayak dia nggak mau ngapa-ngapain, yang biasanya misalnya nih dia main musik, tiba-tiba aku udah deh males, nggak suka lagi sama musik. Terus ada juga dia penurunan kesenangan, jadi dia moodnya itu sedih terus. Dia jarang banget ngerasa happy. Terus yang ketiga, menurunnya harga diri. Jadi dia ngerasa kayak dirinya itu worthless gitu loh. Aku tuh bukan apa-apa. Aku tuh nggak pantas kok buat orang lain. Kayak gitu. Siapa ya yang suka ngerasa kayak gitu? Nggak boleh ya ngerasa kayak gitu. Itu namanya kalian merendahkan self-esteem atau merendahkan harga diri dari kalian sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada self-blaming, menyalahkan diri sendiri. Ada orang-orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia itu terus-menerus untuk menyalahkan dirinya sendiri. Jadi kayak dia itu tidak bisa menerima bahwa kalau misalnya ngelakuin kesalahan, ya udah gitu. Dijadiin pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Tapi tipe orang depresi itu dia kalau misalnya ngelakuin kesalahan, dia itu akan terus-menerus untuk menyalahkan dirinya sendiri. Contohnya, harusnya aku kemarin nggak kayak gitu. Harusnya aku belajar lebih giat lagi supaya nilaiku bagus. Harusnya kemarin aku lebih rajin kayak gitu. Terus juga biasanya teman-teman, orang-orang depresi itu akan mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur teman-teman, ada yang namanya insomnia dan ada yang namanya hipersomnia. Kalau misalnya insomnia itu adalah
ketika seseorang ini tidak dapat untuk tidur. Jadi dia mungkin tidur bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi kalau hipersomnia ini dia kebalikannya. Jadi dia mungkin bisa sampai 15 jam, 20 jam itu tidur. Nah, itu biasanya orang depresi itu akan mengalami salah satu dari kedua hal ini. Bisa dia mengalami insomnia, bisa dia mengalami hipersomnia. Terus orang depresi itu juga biasanya akan mengalami perubahan nafsu makan. Ada yang dia kalau misalnya lagi di fase depresi, lagi di fase stres, dia jadi nggak mau makan. Tapi ada juga orang-orang yang justru dia makannya malah tambah banyak. Ada memang yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah dia akan mengalami penurunan konsentrasi. Seseorang ketika kesehatan mentalnya terganggu, maka dia akan sulit untuk berkonsentrasi, dia akan sulit untuk berpikir dengan jernih. Nah, ketika dia sulit untuk konsentrasi, maka dia akan jadi sulit untuk berpikir jernih, dan ini akan meningkatkan risiko untuk melakukan hal-hal tidak baik, melakukan hal-hal yang negatif. Selanjutnya ada yang namanya ADHD. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang suka K-pop, kayaknya saya pernah lihat berita ada beberapa idol K-pop yang dia mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, seseorang dengan ADHD ini dia akan sulit untuk memfokuskan atau memusatkan perhatiannya ini pada satu hal. Ini ada contohnya teman-teman, kayak misalnya nih, anggap kita lagi ngobrolin makanan sama teman kita. Terus tiba-tiba si orang ini, padahal kita belum selesai membahas makanan itu, dia langsung membahas yang lain, misalnya membahas soal olahraga atau membahas soal sepak bola, kayak gitu. Jadi dia ini orangnya tidak bisa untuk fokus dengan satu hal saja, gitu. Nah, itu ada sedikit ya teman-teman macam-macam dari gangguan mental health yang sebenarnya ini akan lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Teman-teman di sini masuk ke jurusan keperawatan atau jurusan psikologi. Nah, di sana pasti akan membahas banyak sekali gangguan mental health yang dimana gangguan mental health itu nggak cuma depresi, nggak cuma bipolar, nggak cuma OCD, tapi ada banyak banget gangguan mental health. Next slide, Kak. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, kayak macam-macam gangguan dari mental health. Udah aku sebutin juga gejala-gejala orang yang mengalaminya. Nah, sekarang kita mau belajar nih, sebenarnya kayak apa sih ciri-ciri kesehatan mental yang baik? Nah, ini mungkin bisa sambil teman-teman merefleksikan ke diri sendiri ya, sambil teman-teman berpikir, sebenarnya kesehatan mentalku ini sudah baik atau belum? Yang pertama, dia akan merasa lebih bahagia. Pasti, orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu cenderung merasa sedih di hidupnya. Sedangkan orang-orang yang kesehatan mentalnya baik, dia cenderung akan merasa bahagia, happy aja hidupnya setiap hari. Dan dia juga kalau misalnya seseorang ini udah merasa bahagia, dia akan memiliki perspektif atau pandangan yang positif terhadap semua hal gitu. Misalnya nih, dia misalnya dapat nilai jelek. Kalau orang yang mentalnya baik, kita akan tetap memandang sesuatu tersebut sebagai hal yang positif. Dia akan merefleksi kepada dirinya. Oh, nilaiku jelek. Aku evaluasi dulu nih, apa sih yang salah? Apa mungkin cara belajar salah atau mungkin belajar kurang efektif. Jadi pandangan orang itu akan baik kalau dia kesehatan mentalnya juga baik. Kemudian yang selanjutnya dia akan enjoy their life. Dia akan menikmati hidupnya. Kayak meskipun dia sedang sedih atau dia sedang bahagia, dia akan terus mencoba untuk menikmati hidupnya. Ada pepatah mengatakan badai pasti berlalu. Nah, orang-orang yang kesehatan mentalnya baik itu seperti itu. Dia akan enjoy untuk menikmati hidupnya. Nah, orang-orang yang bisa enjoy untuk menikmati hidupnya itu adalah orang-orang yang memiliki coping mekanisme yang baik. Coping mekanisme itu apa sih, Kak? Coping mekanisme itu adalah bagaimana kita merespon suatu hal. Misal nih, teman-teman misal dijauhi oleh temannya. Nah, bagaimana kita merespon hal tersebut? Kalau orang dengan coping mekanisme yang baik, dia akan mengevaluasi
apa yang salah dari aku? Apakah aku bikin kesalahan dengan orang tersebut, atau mungkin apakah dia sedang kenapa-napa, kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya orang yang coping mekanismenya itu kurang baik, dia cenderung akan menyalahkan dirinya sendiri, bahkan sampai melakukan tindakan yang negatif gitu. Terus yang selanjutnya, dia akan kembali bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kesalahan, bangkit dari kekecewaan. Orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, dia akan cenderung lebih mudah untuk bangkit. Jadi ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia kecewa dengan suatu hal, dia tidak mengambil itu, tidak diambil panjang gitu loh. Jadi kayak, oke, aku gagal, besok aku coba lagi. Tapi kalau misalnya kita memiliki coping mekanisme yang kurang baik, kita akan terpuruk dengan kegagalan tersebut. Yang selanjutnya adalah have a good relationship, memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan siapa? Bisa dengan pasangan, bisa dengan teman, bisa dengan keluarga. Nah, biasanya orang-orang yang kesehatan mentalnya kurang baik, itu pasti mereka memiliki hubungan yang kurang baik pula dengan orang-orang di sekitarnya, entah itu hubungan dengan pertemanan, atau mungkin hubungan asmaranya, atau mungkin hubungan keluarganya. Next slide. Nah, yang selanjutnya adalah orang-orang yang mentalnya baik itu akan melakukan aktivitas fisik apapun, aktivitas fisik apapun, entah itu mungkin hobinya dia, kalau dia hobi olahraga, atau mungkin hobi baca buku, itu termasuk aktivitas yang baik. Kenapa teman-teman? Karena biasanya orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, dia itu cenderung mengisolasi dirinya. Jadi dia cenderung untuk tidak mau bertemu orang, dia kayak udahlah aku di kamar aja, aku nggak mau ketemu sama orang, kayak gitu. Dan tentunya dia akan makan makanan yang sehat. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, ada satu istilah yang bilang, good food make a good mood. Nah, itu benar teman-teman. Jadi kalau kita makan makanan yang kita suka, makan makanan yang enak, itu akan bikin mood kita juga jadi lebih baik gitu. Contohnya, misalnya nih kayak aku suka coklat, jadi biasanya kalau misalnya aku lagi burnout atau lagi sedikit ada tekanan, itu biasanya aku langsung makan yang manis-manis kayak coklat dan lain-lain. Dan itu memang benar teman-teman, meningkatkan mood kita. Terus yang selanjutnya ada dia bisa bersantai dan bisa tidur nyenyak. Jadi teman-teman, ternyata kualitas tidur kita itu mempengaruhi kualitas kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, misalnya orang-orang yang punya insomnia. Orang insomnia itu ada yang mungkin dia tidur jam 4 pagi, bangun jam 5 atau jam 6 pagi. Nah, dia bangun-bangun tuh rasanya pasti ngerasa lemes gitu. Jadi dia tidak maksimal untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Nah, itulah kenapa kita ini harus tidur dengan cukup. Ayo, siapa di sini yang tidurnya nggak cukup? Siapa yang begadang scroll TikTok semalaman? Nggak baik ya teman-teman, mulai diubah jam tidurnya supaya cukup. Kenapa? Ya karena kualitas tidur kita itu mempengaruhi kualitas kehidupan kita sehari-hari. Terus juga orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, dia akan memiliki self-esteem atau memiliki harga diri yang baik pula. Dia akan bisa menghargai dirinya sendiri. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, ya dia akan menerima dan akan belajar dari kesalahan itu. Dan dia juga bisa mengapresiasi pencapaian-pencapaian yang sudah pernah ia capai. Next. Nah, kita kan tadi udah belajar soal macam-macam gangguan kesehatan mental dan ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari gangguan kesehatan mental itu? Tentunya banyak ya teman-teman. Yang pertama, dia akan menimbulkan perasaan negatif. Ketika manusia itu mengalami perasaan yang negatif, maka dia juga bisa mengalami coping mekanisme yang negatif. Jadi ini tergantung bagaimana kita mau merespon si perasaan negatif tersebut. Apakah kita akan convert energinya menjadi energi yang positif, atau justru coping mekanisme kita negatif, terus kita malah jadi melakukan tindakan yang tidak baik. Orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental,
Kalau misalnya teman-teman pernah lihat ya di sosial media, bahkan sampai ada yang melakukan self-harm, ada yang mungkin cutting, kayak berusaha untuk ya cutting untuk memotong nadinya, kemudian ada yang berusaha untuk bunuh diri. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena ketika mereka mendapatkan tekanan, coping mekanisme mereka itu tidak baik. Jadi mereka tidak bisa mengolah tekanan tersebut menjadi sesuatu yang positif. Jadi mereka merespon dengan sesuatu yang negatif yang menimbulkan tindakan yang tidak baik pula seperti self-harm dan juga suicidal. Next. Nah, ini poin penting dari apa yang pengen aku sampaikan di sore hari ini, yaitu gimana sih cara jaga kesehatan mental supaya kesehatan mental kita ini tetap baik-baik aja gitu. Yang pertama adalah push yourself to share your feeling. Bagikan perasaanmu kepada orang lain. Kalau teman-teman misalnya lagi ada beban, atau lagi ada tekanan, atau lagi ada masalah, dan teman-teman tidak bisa menanganinya sendiri, teman-teman nggak menemukan jalan keluarnya, share your feeling. Kalian bisa hubungi teman terdekat kalian, atau teman-teman yang kalian percaya, untuk kalian cerita. Share your feeling. Ceritakan apa yang kalian alami. Siapa tahu teman kalian itu bisa menemukan solusi, bisa menemukan jalan keluar. Atau kalau misalnya teman kalian belum bisa menemukan jalan keluar, at least kalian itu udah didengerin gitu ceritanya. Jadi yang aku amati dari beberapa teman-temanku, mereka itu sebenarnya hanya pengen didengarkan. Jadi sebenarnya mereka itu tidak butuh solusi, tapi mereka cuma dengar aja, kayak ya udah kamu dengerin ceritaku itu udah cukup. Ada orang-orang seperti itu. Kenapa orang-orang ini bisa sampai melukai dirinya sendiri? Kenapa mereka bisa sampai self-harm, cutting, sampai mungkin melakukan percobaan untuk suicidal? Itu karena mereka tidak punya tempat cerita. Jadi menurut aku ini tuh di era sekarang ya, ini benar-benar kita ini butuh setidaknya satu orang untuk dijadikan tempat cerita. Setidaknya mereka bisa mendengarkan apa yang kita rasakan. Mereka tidak perlu untuk memberikan solusi, tapi setidaknya mereka bisa mendengarkan. Itu yang sebenarnya kita butuhkan. Dan sayangnya, tidak semua orang memiliki itu. Tidak semua orang memiliki tempat cerita. Dan memang kebanyakan orang cenderung untuk lebih memendam apa yang mereka alami, sampai akhirnya kalau misalnya gelas diisi air secara terus-menerus akan meluber kemana-mana kan. Sama dengan pikiran manusia itu ada batasannya teman-teman. Jadi kalau misalnya setiap hari diberi tekanan terus-menerus, diberikan pemicu stres terus-menerus, ya dia tentunya meluap gitu. Yang kedua, meluangkan waktu untuk orang lain. Nah, ini bisa nih untuk teman-teman kalau misalnya kalian punya teman yang mungkin ada kecenderungan untuk mengalami gangguan kesehatan mental atau kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri, coba luangkan waktu kalian untuk at least tanyain, "Hai, gimana hari ini? Happy nggak kamu hari ini?" Sesimpel itu untuk nanyain mereka. Kenapa? Karena itu kita secara tidak langsung memberikan dukungan kepada mereka. Siapa tahu dengan kita bisa mendekati mereka, mereka mau menceritakan masalahnya, dan siapa tahu kita bisa mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah memberitahu mereka untuk menyayangi dirinya sendiri. Ini terlepas dari agama ya, terlepas dari hal agama, kita harus bisa untuk memotivasi mereka supaya love yourself. Sayangi diri kalian, karena kita hidup di dunia ini nggak lama, kita cuma hidup sementara, jadi jangan sampai kita berakhir dengan sia-sia. Next. Nah, ini ada lagi nih cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama yang aku bilang tadi, istirahat.
yang cukup, your life good. Jadi kalau misalnya kualitas tidur kalian baik, ya insya Allah kualitas hidup kalian juga akan membaik. Kemudian yang selanjutnya exercise atau olahraga secara rutin. Olahraga ini enggak harus kalian lari sprint gitu, enggak ya teman-teman. Ini bisa kayak misalnya kalian senam, atau kalau misalnya kalian suka ngedance kecil-kecilan juga boleh. Atau kalau yang suka berenang juga bisa berenang. Yang penting kalian ada activity. Setiap harinya itu harus ada aktivitas. Jangan sampai kalian ini setiap hari sedentary lifestyle. Apa itu sedentary lifestyle? Sedentary lifestyle itu adalah gaya hidup yang kurang gerak. Jadi dia cuma diem aja di kamar, rebahan aja, sosmedan aja. Itu yang dinamakan sedentary lifestyle. Jangan sampai seperti itu, karena kalau kita terus-terusan mengisolasi diri kita, itu tidak baik, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan hal-hal positif. Do what you love. Lakukan apa yang kalian suka. Yang positif ya, tapi misalnya kayak kalian suka dengerin musik, ya dengerin musik-musik yang kalian suka. Atau misalnya kalian suka baca buku, baca novel, atau mungkin baca Wattpad ya, biasanya anak-anak sekarang. Itu lakukan aja apa yang kalian suka. Atau biasanya kalian suka menggambar atau melukis, lakukan yang kalian suka. Dengan kalian melakukan hal positif, stres yang kalian alami itu akan terdistraksi. Jadi, kalau misalnya kalian sedang mengalami tekanan, sedang mengalami stres, coba di-convert jadi hal-hal yang positif. Kayak misalnya, wah aku stres nih, coba deh jalan-jalan. Atau coba deh beli kopi, atau beli minuman yang manis-manis, atau apapun yang kalian suka. Yang selanjutnya adalah menjaga konsentrasi. Orang-orang dengan gangguan kesehatan mental itu cenderung terganggu konsentrasinya. Jadi ya contohnya kayak ADHD yang tidak bisa memusatkan perhatian, dan ada gangguan mental lain yang konsentrasinya itu terganggu, teman-teman. Yang selanjutnya adalah mengurangi stres. Lebih tepatnya bukan mengurangi stres, tapi bagaimana cara kita untuk mengolah stres tersebut, yaitu dengan menciptakan coping mekanisme yang positif. Ketika ada sesuatu atau stresor yang datang, kalau misalnya ada masalah yang datang, kita jangan menganggap hal itu sebagai hal yang negatif. Kita lawan masalahnya. Kita nggak boleh mental tempe ya, teman-teman. Gitu. Jadi, tetap yang utama, kuncinya itu adalah keep your mind positive. Keep your mind positive, dan create a good coping mechanism. Ciptakan coping mekanisme yang positif untuk bisa mencapai kesehatan mental yang positif pula. Nah, kalau misalnya kita sudah tidak bisa menangani apa yang kita rasakan, apa yang kita harus lakukan? 1, reach for help. Cari bantuan. Kalau misalnya kalian merasa aku udah nggak kuat lagi nih, jangan stuck di posisi itu, tapi reach for help. Cari bantuan, entah itu ke teman kalian, cerita ke teman kalian, atau kalau misalnya mungkin teman-teman yang di sini masih sekolah atau masih kuliah, coba cari layanan kesehatan mental di sekolah kalian atau di kampus kalian. Itu bisa membantu kalian, teman-teman. Atau kalau misalnya kalian tidak mau dengan orang-orang yang di akademik, kalian bisa ke psikolog atau ke psikiater yang memang untuk biayanya sendiri tidak murah, tapi teman-teman, kita bisa menggunakan BPJS. Di puskesmas itu sudah tersedia, di beberapa, nggak semua puskesmas, tapi sudah beberapa puskesmas itu tersedia BPJS untuk layanan konseling jiwa, dan kebetulan beberapa teman aku juga ada yang konseling di puskesmas, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sedang mengalami banyak tekanan, mengalami banyak masalah, jangan stuck, jangan diem. Karena you will kill yourself kalau misalnya kalian diem, tapi reach for help. Cari bantuan di sekitar kalian. I think that's all yang bisa aku sampaikan sore ini. Aku kembalikan ke Kak Agis dulu. Halo Kak Agis. Ya, Kak. Maaf Kak, tadi bilang apa ya Kak? Sinyalnya kurang mendukung ya Kak?
yang saya sampaikan sudah semua Kak Agis, jadi saya kembalikan ke Kak Agis lagi. Oh. Ya, terima kasih Saudari Wahyu Rahma atas pemaparan materinya ya, cukup menarik sekali. Terima kasih banyak Kak Rahma. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab ya kepada para peserta yang ingin bertanya, ini dipersilahkan ya. Ada yang raise hand nih Kak Agis. Ya, silahkan yang mau bertanya Kak Anissa. Baik, terima kasih. Saya izin off cam karena gangguan. Nah, perkenalkan nama saya Anissa Alfitri dari MA Darul Rohmah. Izin bertanya. Gini Kak, ada beberapa persepsi yang mengatakan bahwa kesehatan mental seseorang tuh tergantung iman. Padahal kita kan ketahui ya Kak bahwa kapasitas dan beban seseorang tuh berbeda-beda. Nah, kita dalam hidup ini kan akan mengemban peran masing-masing, baik jadi teman, kakak, atau jadi seorang ibu. Nah, bagaimana nih Kak cara kita agar kita punya landasan tersendiri bahwa aspek agama, termasuk iman, dan kesehatan mental tuh ranah yang berbeda, supaya kita tuh tahu, terus nggak mudah gitu Kak ngeremehin seseorang tentang keadaan mereka, dan bisa lebih welcome terhadap kehadiran mereka. Terima kasih Kak. Oke, good question, Anissa. Kak Agis ini langsung aku jawab aja ya, biar nggak lupa pertanyaannya. Ya, silahkan Kak Rahma. Oke, Kak Anissa. Sebenarnya memang banyak ya persepsi orang-orang yang mengatakan, apaan sih gangguan mental, stres, dan lain-lain. Kamu tuh cuman kurang sholat, kamu tuh cuman kurang ngaji. Banyak kan teman-teman nemui hal-hal yang kayak gitu. Dan itu pun memang terjadi gitu di sekitar saya. Ada beberapa orang yang mengatakan, apaan sih gangguan mental, lu tuh cuman kurang sholat, cuman kurang ngaji, cuman kurang deket aja sama Tuhan, yang sebenarnya kesehatan mental tidak sesimpel itu gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental, nggak sesimpel dia sholat, ngaji, terus tiba-tiba sembuh, nggak. Karena gini, gangguan kesehatan mental itu kan yang diserang adalah otaknya ya. Bahkan sampai ada yang harus dibantu dengan obat-obatan, dengan terapi, dan lain-lain. Karena emang tidak sesimpel itu. Nah, gimana ya caranya untuk supaya orang-orang bisa mematahkan stigma ini? Sebenarnya itu tergantung cara pandang orang masing-masing ya, Kak Anissa. Karena ya kita tidak bisa mengontrol pikiran orang, kita tidak bisa mengontrol pandangan orang terhadap sesuatu, karena emang itu adalah di luar kuasa kita gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita punya sedikit ilmu soal kesehatan mental, kita bisa mengedukasi mereka. Contohnya, kalau misalnya ada orang yang bilang, kamu tuh cuma kurang sholat, ya kita bilangin ke mereka kalau ini tuh gangguan mental, ini tuh merupakan gangguan dari kesehatan. Yang diserang itu adalah otak saya gitu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan kayak orang-orang itu kurang ibadah, kurang ngaji, dan lain-lain. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya kita mengedukasi orang-orang tersebut supaya tidak berpandangan seperti itu. Bagaimana selanjutnya, apakah mereka masih berpandangan seperti itu atau tidak, ya itu tergantung merekanya. Nah itu di luar kontrol kita, itu di luar kuasa kita. Gitu Anissa, udah jelas atau ada yang mau diskusiin lagi? Terbuka aja, santai. Baik Kak, terima kasih Kakak, sudah jelas. Sama-sama Anissa. Oh ya, tadi belum perkenalan ya. Anissa ini dari sekolah mana dan sekarang kelas berapa? Saya dari MA Darul Rohmah Kak, Bangka Belitung. Oh, Kelas jauh 2 sekali. SMA. Iya. Oke, keren-keren. Salam kenal ya Anissa. Salam kenal balik Kak. Oke, silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya nggak mau on cam atau on mic, nggak apa-apa, bisa lewat room chat. Tapi lebih enak untuk on mic sih, biar kita bisa ngobrol.
Ayo silahkan yang mau bertanya lagi masih dipersilahkan ya. Jangan lupa nanti ada door prize yang menarik bagi orang yang terpilih ya. Yang pertanyaannya itu bagus nanti akan dikasih door prize. Silahkan teman-teman yang mau tanya atau mau sharing-sharing soal pengalamannya juga boleh, atau mau cerita juga boleh. Kak Agis ini ada di room chat nih. Iya Kak, ada yang bertanya di room chat. Izinkan saya membacakan ya Kak ya. Ini Oke. dari Devinta. Izin bertanya Kak, apabila kita mengalami tekanan atau masalah yang tidak dapat kita selesaikan sendiri, kemudian kita merasa tidak punya orang yang dapat dipercaya sebagai tempat untuk bercerita. Kita takut untuk datang ke psikolog. Bagaimana cara kita mengelola diri kita supaya kita merasa bahwa kita tidak sendirian dan meyakinkan diri kita bahwa kita mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dari Rahma mungkin bisa menjawab. Oke, good question. Tadi siapa yang nanya? Devinta. Oke, good question Devinta. Oke, ini menarik banget dan pasti beberapa orang pernah ngalamin di mana kita punya masalah, kita lagi burnout, stres banget, punya masalah, nggak punya temen untuk diajak cerita. Mungkin kita semua punya temen ya, bahkan kita punya banyak banget temen, tapi nggak semua orang itu punya temen yang deket, apalagi temen yang bisa diajak cerita. Kemudian misalnya kita juga takut untuk menceritakan ke orang tua, kemudian misalnya kita juga takut untuk datang psikolog atau mungkin belum punya cukup uang untuk datang psikolog, apa yang kita lakukan? Pertanyaan yang menarik, Devinta. Kalau aku pribadi, biasanya ketika aku mengalami banyak tekanan seperti itu, tidak ada yang bisa dijak cerita, yang pertama aku akan mengalihkan energi negatif tersebut. Misalnya nih, aku lagi stres banget nih, misalnya. Nah, itu biasanya aku alihkan ke apa yang aku suka. Jadi, Devinta, kamu bisa cari dulu apa yang kamu suka. Misalnya, sebagai contoh ya, misalnya aku tuh suka banget minuman atau makanan yang manis. Ya, kalau misalnya aku stres, aku bisa melarikan ke, misalnya aku beli minuman manis atau beli makan makanan manis. Terus juga aku suka banget untuk mendengarkan musik. Nah, itu biasanya aku alihkan ke mendengarkan musik karena itu akan terdistraksi. Atau kalau misalnya Devinta punya motor, bisa bawa motor, bisa jalan-jalan keluar gitu. Karena ini entah kenapa ya teman-teman, kalau misalnya kita lagi stres, kita cuma ada di dalam kamar aja, justru aku pribadi malah ngerasa kayak semakin gitu loh, stresnya malah makin parah. Tapi ketika aku keluar untuk motoran kemana gitu, meskipun itu tanpa ada tujuan yang jelas, itu akan berkurang stresnya. Karena kenapa? Karena kita akan melihat dunia sekitar tuh ternyata baik-baik aja gitu. Jadi coba dialihkan ke hal-hal yang positif, hal-hal yang kamu suka, Devinta. Misalnya kamu suka menggambar atau melukis, alihkan ke situ. Atau misalnya kamu suka menyanyi, alihkan ke situ. Jadi jangan mengisolasi diri kamu sendiri. Kalau motor bisa bawa motor, coba keluar kamar, kamu pergi jalan-jalan kemana gitu. Yang penting stres bisa terlupakan sejenak gitu. Nah, kalau misalnya pikiran kita udah fresh, kita misalnya udah melakukan apa yang kita suka, kan kita udah kembali fresh, nah kita baru tuh bisa mikirin jalan keluar dari permasalahan tersebut. Gitu, Devinta, kalau dari aku. Ada yang mau didiskusiin lagi atau sudah cukup terjawab? Oke, Devinta, nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusiin lagi bisa di room chat atau bisa raise hand ya. Kita lanjut ke Kak Agis, ini ada yang raise hand, Kak Agis. Ya, ini dari Mas Muhammad Izul. Dia angkat tangan ya. Silahkan pada Mas Izul kalau mau bertanya, dipersilahkan. Namanya susah.
Iya Kak, izin off cam soalnya lagi duluan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Kak, silakan Kak. Ya udah Kak, adapun pertanyaan saya pernah membaca artikel mengenai onani atau masturbasi. Yang saya baca dalam artikel tersebut bahwa onani dapat membuat mood seseorang menjadi lebih baik, dan namun ada beberapa kasus juga yang mengatakan bahwa onani itu dapat membuat mental seseorang itu jatuh. Jadi bagaimana tentang persoalan itu Kak? Terima kasih. Saya kira itu. Oke, Muhammad Izul, good question. Ini sebenarnya menarik. Untuk permasalahan ini ya, onani atau masturbate itu sebenarnya memiliki pengaruh yang buruk terhadap kesehatan, terutama kesehatan mental kita ya. Kenapa begitu? Ada beberapa studi yang menyatakan bahwa onani ini memang memiliki pengaruh yang buruk karena dia akan, kalau tidak saya tidak salah baca ya Izul, itu mempengaruhi syaraf dan beberapa hormon gitu. Dan itu kan kalau misalnya seorang melakukan masturbate, dia akan bermain dengan fantasinya, dia akan bermain dengan halusinasinya. That's why baik untuk dilakukan gitu. Ada yang mau didiskusiin lagi nggak Izul biar kita bisa ngobrol-ngobrol gitu? Karena memang saya sempat baca juga sih ada beberapa studi, bahkan ada beberapa jurnal yang membahas bahwa iya, memang itu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Kenapa? Karena itu mempengaruhi sistem syaraf dan juga mempengaruhi keseimbangan hormon. Dan bahkan kalau misalnya teman-teman ngelihat di sosial media kan ada banyak tuh kayak stop PMO. Ya, itu untuk stop masturbate atau stop onani gitu. Ada yang perlu didiskusikan lagi, Izul? Saya kira cukup Kak, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Izul pertanyaannya. Kemudian ini ada yang bertanya kembali Kak Rama di kolom chat, saya bacakan ya. Izin bertanya Kak, dari Kak Iis, apakah ada tips dari Kak Rama sendiri untuk mengatasi coping maladaptif yang mungkin digunakan untuk mengatasi masalah mental health-nya? Mungkin contoh seperti seseorang menggunakan coping maladaptif seperti self-harm dan udah kecanduan untuk melakukan itu, kemudian tips dari Kak Rahma itu seperti apa Kak? Okay. Really good question, Kak Iis. Oke. Seperti yang saya bilang tadi ya, coping mekanisme itu ada yang baik atau adaptif dan coping mekanisme yang tidak baik atau maladaptif. Yang adaptif itu cenderung ke hal-hal positif dan maladaptif itu cenderung ke hal-hal yang negatif. Oke, ketika seseorang stres dan kemudian dia menggunakan coping mekanisme yang negatif atau maladaptif seperti dia justru self-harm, bahkan sampai ada yang suicidal thought atau suicidal attempt, ada memang yang seperti itu. Bagaimana cara untuk menghilangkan kecanduannya? Adakah tips dari Kak Rahma? Oke. Yang pertama, ketika kita mendapati teman kita melakukan self-harm atau melukai dirinya sendiri dengan mungkin berbagai alat, biasanya dengan benda, yang pertama kita lakukan adalah menjauhkan benda tajam tersebut. Jadi kalau misalnya nih kita punya teman yang dia kalau misalnya sedang stres, dia melakukan self-harm atau like cutting kayak gitu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menjauhkan benda-benda yang istilahnya bisa untuk dilakukan. Misalnya kayak menjauhkan gunting, pisau, atau mungkin silet. Nah, itu dijauhkan dari dia. Yang pertama adalah itu. Yang kedua, kalau misalnya kita punya teman yang kayak gitu, kita edukasi untuk tidak melakukan coping mekanisme yang maladaptif. Kita kasih tahu, kamu tuh kalau misalnya lagi stres, kamu bisa loh mengalihkan ke kegiatan yang positif, jangan malah kamu menyakiti diri kamu sendiri. Karena nanti yang rugi juga kamu sendiri,
yang sakit juga kamu sendiri. Kalau misalnya kita self harm kan nanti itu akan menimbulkan luka, yang tentunya luka ini kan juga butuh waktu ya untuk sembuh, dan kita nggak tahu nih apakah alat yang ia gunakan untuk self harm itu apakah bersih atau tidak. Kalau nggak bersih justru nanti bisa jadi infeksi, kemudian nanti malah bisa menimbulkan bekas, bahkan ada yang sampai keloid dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kalau misalnya kita menemui teman atau kita sendiri yang seperti itu, yang pertama kita lakukan adalah menjauhkan alat-alat yang bisa melukai diri kita. Kemudian yang kedua, kalau misalnya itu teman kita, ya kita edukasi untuk supaya dia itu memiliki coping mekanisme yang positif atau yang adaptif untuk melakukan hal-hal positif dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi pada diri kita sendiri, the one thing you can control is yourself. Satu-satunya hal yang bisa kamu kontrol di dunia ini adalah diri kamu sendiri. Jadi kita harus bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan hal tersebut, ditahan untuk tidak melakukan hal tersebut. Mungkin kalau misalnya sudah kecanduan, sehari, 2 hari, seminggu, bulan, 2 bulan, mungkin itu akan susah. Karena ketika seseorang sudah kecanduan, dia akan sulit lepas dari hal-hal yang membuat dia kecanduan. Karena orang-orang yang melukai dirinya sendiri, dia akan mendapatkan kenyamanan, dia akan mendapatkan sesuatu yang wah lega banget ya aku ngelakuin ini setelahnya. Nah itu yang akan menyebabkan dia kecanduan. Jadi ya satu-satunya cara kalau itu terjadi pada diri kita harus bisa untuk menahan, kita harus bisa untuk mengontrol diri kita sendiri. Gitu Kak Ais. Ada yang mau didiskusikan lagi atau sudah cukup menjawab? Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan lagi, cukup. Terima kasih Kak Rama. Oke Kak Ais, sama-sama. Selamat berbuka puasa untuk daerah Wita. Oke, selamat berbuka puasa teman-teman. Di sini BIB belum buka puasa ya. Oke Kak Agis, ini ada lagi nih Kak Agis di room chat. Pertanyaan yang terakhir ya dari Kak Tinanda, izin bertanya Kak, kebanyakan orang tidak sadar kalau dirinya darurat kesehatan mental. Biasanya orang-orang mengklaim oh cuma OVT biasa. Bagaimana caranya agar dapat memahami konsep kesehatan mental, lalu apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan stigma buruk terkait kesehatan mental dan menjadi lebih terbuka dan menerima sama. Silakan Kak Rama untuk menjawab. Oke, good question Kak Tiananda. Oke. Kebanyakan tidak darurat kesehatan mental mengklaim bahwa overthinking saja. Bagaimana cara agar dapat memahami konsep kesehatan mental? Oke Kak Tiananda. Soal gangguan kesehatan mental yang tadi saya sampaikan, itu hanya sebagian kecil ya ilmunya. Yang tentunya yang lebih banyak memiliki ilmu adalah psikolog, psikiater, atau spesialis kesehatan jiwa. Karena saya kebetulan masih mahasiswa, namun saya mahasiswa keperawatan yang sudah mendapatkan materi tentang keperawatan jiwa, makanya saya berani untuk sedikit berbagi soal ilmu ini. Nah, sebenarnya kalau kita pengen tahu kita ini terkena gangguan kesehatan mental atau tidak, ya tentunya kita harus pergi ke profesional. Karena kita tidak boleh self-diagnose kayak, misalnya nih kita moodnya berubah-berubah, ini pasti aku bipolar. Atau misalnya kita perfeksionis sedikit, pasti ini aku OCD nih. Atau misalnya kita susah konsen, pasti aku ADHD nih. Enggak. Jadi jangan sampai kita self-diagnose atau mendiagnosa diri kita sendiri. Karena kita bukan tenaga profesional. Kalau kita mau untuk mengetahui apakah kita memiliki kesehatan mental yang baik atau memiliki gangguan, ya tentunya adalah dengan pergi ke profesional. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bagaimana konsep kesehatan mental? Mungkin Kak Tiananda kalau misalnya malam sering memikirkan sesuatu secara berlebihan ya, atau yang biasa kita kenal anak zaman sekarang tuh biasanya nyebutnya overthinking. Nah,
sebenarnya ini cuma overthinking biasa atau saya ini ada kecenderungan untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Yang perlu diperhatikan adalah berapa lama atau frekuensi dari overthinking yang Kak Tiananda alami. Kalau misalnya itu cuma dialami kayak satu kali mungkin masih dibilang normal gitu. Tapi kalau misalnya terus-terusan bahkan sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun overthinking terus-terusan, ini yang perlu menjadi PR buat teman-teman semua. Mungkin kalau misalnya kita terlalu memikirkan sesuatu, itu kita ada kecenderungan untuk mengalami anxiety atau mengalami ansietas. Kenapa? Karena kita terus-terusan khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi gitu. Sebenarnya overthinking ini ada baik, ada buruknya, teman-teman. Baiknya adalah kita berpikir, ya kan? Kita jadi terus-terusan memikirkan sesuatu yang kalau kita berpikir kan kita bisa memandang dari berbagai sudut pandang. Tapi ada negatifnya juga. Kenapa? Orang yang terus-terusan overthinking itu dia akan mengalami kecenderungan sama yang aku bilang tadi, ke anxiety atau ansietas, karena dia memiliki ketakutan tersendiri yang padahal ketakutan tersebut hanya terjadi di otaknya, tidak terjadi di dunia nyata. Itu yang perlu diwaspadai, yang poin kedua. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan stigma buruk terkait kesehatan mental? Cara menghilangkan stigma buruk. Oke, jadi sekarang ya, aku rasa sekarang kalau soal kesehatan mental stigmanya sudah tidak terlalu buruk ya, karena sudah banyak orang yang speak up di sosial media, mungkin di Instagram, di TikTok, atau di Twitter, kalau misalnya dia memiliki gangguan kesehatan mental, dan respon orang-orang saat ini sudah cukup positif, cukup baik, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, di mana kayak kalau misalnya kita punya gangguan kesehatan mental, pasti dikatain, ah orang gila lu. Padahal sebenarnya teman-teman, orang gila itu tidak ada. Yang ada itu hanyalah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau memiliki gangguan mental. Misalnya teman-teman ketemu ODGJ di pinggir jalan yang mungkin dia sudah tidak terurus lagi dirinya, itu bukan orang gila, tapi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bagaimana cara menghilangkan stigma buruk? Dengan edukasi. Jadi kita bisa mengedukasi orang-orang sekitar kita untuk ini loh, ini tuh bukan orang gila. Ini tuh orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Orang yang memiliki gangguan kesehatan mental tuh bukan orang gila, tapi pikirannya dia sedikit terganggu karena banyak hal, ada yang karena faktor stres dan lain sebagainya. Dan itu yang poin yang ketiga. Yang selanjutnya, bagaimana supaya kita menjadi lebih terbuka dan menerima satu sama lain. Sebenarnya sama yang kayak aku bilang di awal tadi ya, kalau pandangan orang lain itu di luar kuasa kita, di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol pandangan orang lain terhadap diri kita atau terhadap kesehatan mental kita. Yang kita bisa adalah mengedukasi. Itu yang kita bisa. Bagaimana mereka nanti responnya, yaitu sudah urusan mereka, sudah bukan urusan kita lagi, karena itu sudah di luar kendali kita. Gitu Kak Tiananda yang bisa aku sampaikan. Semoga menjawab ya. Kalau misalnya ada yang mau didiskusiin lagi, boleh banget lewat room chat ataupun bisa open mic. Lanjut Kak Agis. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas antusias bagi yang ingin bertanya, namun mohon maaf, berhubung sudah mendekati waktu berbuka puasa, mungkin jika masih ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan ya, kakak-kakak sekalian. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Rahma yang sudah memaparkan materi dan sudah menjawab pertanyaan ya Kak Rahma. Sangat menarik sekali materi yang sudah Oke, Kak Agis. Halo Kak Agis. Iya. Oke, ini kan masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab dari teman-teman. Untuk Kak Nurul Hidayah dan Kak Nadia Puspita, sebelumnya mohon maaf ya Kak, belum bisa menjawab pertanyaannya di kesempatan saat ini, karena waktu kita terbatas dan kebetulan di WIB sudah mendekati buka puasa. Tapi untuk teman-teman yang semuanya aja yang ada di room Zoom ini, kalau misalnya pengen tanya-tanya atau pengen diskusi, mungkin bisa kontak saya di Instagram
Instagram saja karena WhatsApp terlalu privacy ya. Jadi mungkin bisa kontak saja di Instagram. Di Instagram saya wahyurahmah_. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih ingin berdiskusi, boleh lewat Instagram saya. Saya sangat terbuka kok, mau bahas apapun kesehatan mental atau mau sharing-sharing soal perkuliahan, boleh banget. Gitu ya, teman-teman. Ini ada sedikit saran dari Bu Ike ya, mungkin silahkan nanti bisa tetap dijawab melalui WA atau platform lain. Mungkin nanti jawabannya bisa kami kirimkan lewat WA grup atau via Japri ya kakak-kakak yang tadi pertanyaannya belum terjawab ya. Selanjutnya untuk acara sesi dokumentasi ya, untuk para hadirin bisa mempersiapkan diri. Dan mohon untuk si PDD bisa dibantu untuk mendokumentasikan ya. Aku apa kamu? Abis kamu screenshot ini bersamaan sama ini. Bisa open cam ya kakak-kakak. Saya hitung hitungan 3 mundur ya kakak-kakak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir ya kakak-kakak. 1, 2, 3. Sudah ya kakak-kakak. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara sore hari ini. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah berkenan untuk menghadiri acara ini. Kami mohon maaf apabila atas ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan acara ini. Oleh karena itu, saya Agis selaku pembawa acara izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Untuk kakak-kakak sudah bisa untuk meninggalkan ruang Zoom ya.